Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi materinya. Sekarang kita belajar mengenai menyelesaikan SPLDV dan SPLTV dengan matriks. Jadi, sistem persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel itu bisa diselesaikan dengan matriks. Ada dua cara, yang pertama dengan inverse, yang kedua dengan determinan. Oke, kita ke SPLDV dulu. Misalkan diberikan SPLDV berikut, A11X ditambah A12Y sama dengan B1, kemudian A21X ditambah A22Y sama dengan B2. Ini A11, A21 ini maksudnya koefisien X, ini koefisien Y, kemudian ini konstanta gitu ya. Kemudian cara menyelesaikannya, yang pertama kita bahas dulu yang dengan inverse. Jadi kalau ngomongin penyelesaian itu berarti kan kita mencari nilai X dan mencari nilai Y. Caranya untuk yang inverse kita rubah dulu ini menjadi matriks seperti ini. Nah, jadi koefisien-koefisien ini menjadi satu matriks. Matriks 2 kali 2 dikali matriks variabelnya X dan Y, kemudian sama dengan matriks hasil B1, B2. Kemudian bagaimana cara mencari X-nya? Kalau kita misalkan ini sebagai matriks A dan ini sebagai matriks B, kemudian matriks hasil sebagai matriks B, berarti kan kita bisa menuliskan ini menjadi A dikalikan X sama dengan B. Karena yang kita cari itu XY, berarti kan yang kita cari adalah matriks X. Maka matriks X itu sama dengan A inverse dikalikan B. Dari mana kok seperti ini? Jadi seperti ini. Nah, karena yang kita cari X, kita usaha untuk menghilangkan A di sini ya. Caranya dengan mengalikan dengan A inverse. Jadi ruas kiri kita kalikan A inverse, ruas sebelah kanan juga kita kalikan dengan A inverse. Kenapa kok dikalikan dengan A inverse? Karena kalau ada A inverse dikalikan dengan A, maka dia hasilnya adalah matriks identitas atau I. Nah, I dikalikan matriks apapun, hasilnya tetap matriks itu sendiri. Maka ditemukan X sama dengan A inverse dikali B. Gitu ya, ini intinya. Contohnya seperti ini. Misalkan diketahui SPLDV berikut 2X plus Y sama dengan negatif 1, negatif X ditambah 3Y sama dengan 11. Nah, kita mencari nilai X dan Y. Kita rubah dulu ini menjadi matriks. Berarti kan di sini 2, di sini koefisiennya 1, kemudian di sini koefisiennya negatif 1, ini koefisiennya 3. Maka matriksnya 2, 1, min 1, 3. Kemudian matriks variabelnya sama dengan matriks hasilnya, berarti negatif 1, 11. Oke. Berarti kan yang kita cari ini. Jadi di sini X sama dengan A inverse dikalikan B. X-nya ini, XY, A-nya ini, berarti matriks ini diinverskan, kemudian dikalikan dengan matriks hasilnya. Oke, kita inverskan matriks ini, maka XY sama dengan, inverskan berarti 1 per determinan. Determinan dari ini berarti 3 dikalikan 2 itu 6, dikurangi negatif 1 kali 1 itu negatif 1, kemudian dikalikan adjoin, ini adjoinnya, jadi yang diagonal utama kita rubah, kita tukar, jadi 3 di sini, 2 di sini, kemudian yang diagonal samping kita rubah tandanya, berarti ini jadi negatif 1, yang sini jadi 1, dikalikan ini. 6 dikurangi negatif 1 berarti sama dengan 6 ditambah 1, berarti sama dengan 1 per 7. Kemudian ini kita kalikan dengan ini, berarti 3 dikalikan negatif 1 itu negatif 3, negatif 1 dikalikan 11, negatif 11, 1 dikali min 1 itu min 1, 2 dikalikan 11, 22. Perkalian matriks ya, baris kali kolom, oke. Kemudian ini kita hitung, kita jumlahkan, negatif 3 dikurangi 11 berarti negatif 14, negatif 1 ditambah 22 berarti 21, kita kalikan dengan 1 per 7 berarti negatif 14 dibagi 7 hasilnya negatif 2, 21 dibagi 7 hasilnya 3.
Nah, maka nilai X itu sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 3. Nah, ini kalau pakai inverse. Kemudian cara yang kedua menggunakan determinan. Misalkan diketahui sama seperti ini. Kita rubah dulu ke matriks juga. Nah, kemudian kalau pakai determinan, yang pertama kita cari dulu D. D itu adalah determinan dari matriks A atau matriks koefisien. Kemudian setelah D ada DX. DX itu determinan dari matriks A ini, tapi kolom pertama. Jadi kolom koefisien X itu diganti dengan matriks hasil. Diganti elemen pada matriks hasil. Jadi ini A11, A21 diganti dengan B1 dan B2. Kemudian sama yang ketiga ada DY. DY itu determinan juga, determinan dari matriks A yang kolom keduanya diganti dengan matriks hasil. Jadi kalau X, kolom pertama yang diganti. Kalau Y, kolom kedua yang diganti. Kemudian nilai X-nya itu sama dengan DX per D, dan Y-nya sama dengan DY per D. Contohnya kita pakai soal yang sama seperti tadi ini. Nah, ini matriksnya ya, kita dapat dari sini tadi. Kemudian kita cari dulu D-nya. Berarti D itu determinan dari matriks yang ini. 2, 1, min 1, 3. Determinan berarti kan 2 dikalikan 3, dikurangi negatif 1 dikali 1. Oke ya, berarti 6 dikurangi negatif 1 sama dengan 6 tambah 1, hasilnya 7. Kemudian kita cari DX. DX berarti kolom yang pertama kita ganti dengan matriks hasil. Maka elemennya negatif 1, 1, 11, 3. Jadi yang ini diganti ya tadi. Oke, berarti determinannya negatif 1 kali 3 negatif 3 dikurangi 1 kali 11, 11. Negatif 3 dikurangi 11 hasilnya negatif 14. Kemudian terakhir DY, berarti kolom kedua yang kita ganti, maka elemennya 2, negatif 1, 11. Determinannya berarti 11 kali 2, 22, dikurangi negatif 1 kali negatif 1 berarti 1, 22 dikurangi 1, hasilnya 21. Kemudian nilai X-nya, X tadi sama dengan DX per D. DX-nya nilainya negatif 14, D-nya 7, berarti X sama dengan negatif 14 per 7, hasilnya sama dengan negatif 2. Kemudian Y-nya DY per D, D-nya 21, D-nya 7, maka 21 per 7, hasilnya sama dengan 3. Gitu ya. Kemudian berikutnya sistem persamaan linear 3 variabel, caranya sama sebenarnya. Jadi konsepnya sama, misalkan diketahui ini persamaan linear 3 variabel. Jadi kalau persamaan linear 3 variabel, persamaannya harus ada 3. Oke. Sama kita rubah dulu ke dalam matriks. Jadi yang pertama matriks koefisien. Kita ambil dari koefisien X, koefisien Y, dan koefisien Z menjadi sebuah matriks. Kemudian dikali dengan matriks variabel, karena variabelnya 3 berarti X, Y, Z sama dengan matriks hasilnya. Di sini B1, B2, B3. Oke, misalkan ini matriks A sama ini juga matriks X sama dengan matriks B. Kalau kita tuliskan, maka A dikalikan X sama dengan B. Karena yang kita cari itu X, Y, Z, atau dengan kata lain matriks X, maka X sama dengan inverse A dikali B. Kemudian kalau pakai determinan atau aturan Cramer, sama ada D juga. D itu matriks koefisiennya. Kemudian ada DX. Kalau DX berarti yang diganti kolom pertama diganti dengan matriks hasil. Kemudian ada DY. DY berarti yang diganti kolom kedua. Kalau DZ berarti yang diganti kolom ketiga. Gitu ya. Nilai X sama dengan DX per D, nilai Y sama dengan DY per D, dan nilai Z sama dengan DZ per D. Oke.
Sekarang saya kasih contoh soal cerita yang 3 variabel. Misalkan Aska pergi ke toko buku, dia membeli 2 buku tulis, 1 pulpen dan 1 pensil seharga 6.500. Harga 2 pulpen dan 1 pensil sama dengan 2 kali harga sebuah buku tulis. Selisih harga sebuah buku tulis dan harga sebuah pensil sama dengan 2/3 kali harga pulpen. Tentukan masing-masing harga buku tulis, pulpen, dan pensil. Oke. Jadi yang pertama kita misalkan dulu. Di sini ada 3 benda. Yang pertama buku tulis, kemudian pulpen, dan pensil. Misalkan X itu mewakili harga 1 buku tulis, kemudian Y mewakili harga 1 pulpen, dan Z harga 1 pensil. Kemudian kita modelkan permasalahan ke dalam persamaan linier. Yang pertama, dia membeli 2 buku tulis, berarti 2X ya. 1 pulpen berarti Y, kemudian 1 pensil berarti Z. Maka persamaannya 2X plus Y plus Z seharga 6.500, berarti sama dengan 6.500. Ini persamaan pertama. Kemudian yang kedua, harga 2 pulpen, pulpen Y berarti 2Y, dan 1 pensil, pensilnya Z berarti 2Y plus Z, sama dengan 2 kali harga sebuah buku tulis. Berarti buku tulis tadi X berarti 2X. Maka persamaannya 2Y ditambah Z sama dengan 2X. Ini ya. Kemudian saya rubah susunannya, 2X-nya saya pindah ke ruas sebelah kiri. Maka negatif 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 0. Jadi diurutkan ya variabelnya X, Y, Z gitu. Kemudian yang ketiga, apalagi yang diketahui? Selisih harga sebuah buku tulis dan harga sebuah pensil. Selisih itu berarti pengurangan ya. Berarti buku tulis dikurangi pensil. Buku tulis itu X, pensil itu Z, berarti X dikurangi Z sama dengan 2/3 harga pulpen. Berarti X dikurangi Z sama dengan 2/3 Y. Karena pulpennya kan Y. Kemudian kita sederhanakan ini. Untuk menghilangkan pecahannya kita kalikan dengan 3. Jadi ini dikali 3. X dikalikan 3 itu 3X. Negatif Z dikalikan 3 itu negatif 3Z. 2/3 Y dikalikan 3, hasilnya 2Y. Kemudian 2Y-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri, berarti jadi negatif 2Y. Maka 3X dikurangi 2Y dikurangi 3Z sama dengan 0. Oke, berarti persamaannya udah ada 3. Ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga. Berarti sistem persamaan liniernya seperti ini. Nah, sekarang kita cari nilai X, Y, Z-nya. Di sini saya mau pakai cara yang determinan, yang aturan Cramer. Oke, ini sistem persamaannya kita rubah dulu ke matriks. Jadi ini koefisien X 2, negatif 2, 3, jadi kolom pertama. Kemudian koefisiennya Y 1, 2, negatif 2, taruh kolom kedua. Kemudian koefisiennya Z, sini 1, 1, negatif 3. Nih ya. Dikali dengan matriks variabelnya X, Y, Z sama dengan matriks hasilnya 6.500, 0, 0. Oke. Yang pertama kita cari D. D itu determinan dari ini matriks A-nya, matriks koefisien. Untuk cari determinan matriks ordo 3 kali 3, kita tulis lagi kolom ke-1 sama kolom keduanya biar mudah. Oke, sekarang kita hitung. Sekarang kita kalikan diagonal-diagonalnya. Yang pertama 2 kali 2 kali negatif 3, 2 kali 2 itu 4, 4 kali negatif 3 berarti negatif 12. Kemudian yang berikutnya 1 kali 1 kali 3 berarti hasilnya 3, berarti ditambah 3, kemudian ditambah
1 kali negatif 2 kali negatif 2 berarti 4. Kemudian diagonal samping berarti dikurangi. 1 kali negatif 2 kali negatif 3 hasilnya 6. Dikurangi 2 kali 1, 2 kali negatif 2 negatif 4. Kemudian yang terakhir dikurangi 1 kali 2 kali 3 berarti 6. Hasilnya sama dengan negatif 13. Oke. Kemudian setelah D ada dx. Dx sama determinan, tapi kolom pertama diganti dengan matriks hasil. Jadi elemennya ini. Kemudian kolom ke-1, kolom kedua kita tulis lagi untuk memudahkan. Sekarang kita kalikan diagonalnya. Yang pertama 6.500 kali 2 kali negatif 3 hasilnya 39.000 negatif ya. Kemudian ditambah 1 kali 1 kali 0 berarti hasilnya 0. Ditambah berikutnya 1 kali 0 kali negatif 2 0 juga. Kemudian diagonal samping tandanya negatif. 1 kali 0 kali negatif 3 berarti 0. Dikurangi 6.500 kali 1 kali negatif 2 berarti negatif 13.000. Terakhir dikurangi 1 kali 2 kali 0 berarti 0 ya. Hasilnya berarti sama dengan negatif 39.000 ditambah 13.000. Maka hasilnya negatif 26.000. Kemudian setelah dx kita cari dy. Dy berarti matriks koefisien, tapi kolom keduanya diganti dengan elemen pada matriks hasil. Kita tulis lagi kolom ke-1 dan kolom keduanya untuk memudahkan seperti biasa. Kemudian kita kalikan diagonal-diagonalnya. Yang pertama 2 kali 0 kali negatif 3, maka hasilnya 0. Ditambah diagonal berikutnya 6.500 kali 1 kali 3 berarti 19.500. Ditambah 1 kali negatif 2 kali 0 berarti 0. Dikurangi diagonal samping. Yang pertama 6.500 dikali negatif 2 kali negatif 3 berarti 39.000. Dikurangi berikutnya 2 kali 1 kali 0 berarti hasilnya 0. Yang terakhir 1 kali 0 kali 3 hasilnya juga 0. Maka hasilnya 19.500 dikurangi 39.000 hasilnya negatif 19.500. Oke, yang terakhir dz. Dz berarti matriks koefisien, tapi kolom ketiga diganti dengan elemen pada matriks baris, gitu ya. Kita hitung determinannya. Kita tulis lagi kolom 1 dan kolom 2. Kemudian kita kalikan diagonalnya. Yang pertama 2 kali 2 kali 0 berarti hasilnya 0. Ditambah berikutnya 1 kali 0 kali 3 0 juga. Ditambah 6.500 kali negatif 2 kali negatif 2 berarti hasilnya 26.000. Kemudian dikurangi yang diagonal samping. 1 kali negatif 2 kali 0 hasilnya 0. Dikurangi lagi 2 kali 0 kali negatif 2 0 lagi. Dikurangi
6.500 kali 2 kali 3 hasilnya 39.000. Maka hasilnya sama dengan 26.000 dikurangi 39.000 negatif 13.000. Oke, sudah ketemu semua mulai dari D, DX, DY, dan DZ. Tinggal kita masukkan ke X, Y, dan Z. X sama dengan DX per D, DX-nya sama dengan 26.000 negatif 26.000, D-nya sama dengan negatif 13. Maka X sama dengan 26.000 bagi 13, hasilnya 2.000. Kemudian Y sama dengan DY per D, D-nya sama dengan negatif 19.500, D-nya negatif 13, maka Y sama dengan negatif 19.500 dibagi negatif 13, hasilnya 1.500. Yang terakhir Z-nya, DZ per D berarti negatif 13.000 per negatif 13, hasilnya sama dengan 1.000. Oke, karena X tadi mewakili harga buku tulis, berarti harga buku tulisnya Rp2.000. Y mewakili pulpen, berarti pulpennya harganya Rp1.500. Dan Z mewakili pensil, maka harga pensilnya Rp1.000.